Jadi vlog hari ini diambil ketika gue mati gaya karena wifi mati. Dan pas baru inget pula kan nggak punya kuota. Ya udah nggak apa-apa. Jadi hari ini gue membahas hal yang kemarin gue sempat bilang ya. Kaitan tentang rumah. Maksudnya orang-orang yang ada di rumah gitu. Yang artinya maksud gue adalah orang-orang yang paling terdekat sama kita. Banyak dari kita itu mengira karena mereka adalah orang tua gue. Jadi gue bisa jadi apa adanya. Gue bisa berbuat seenaknya aja. Karena dia adalah kakak dan adik gue, ya udah gue jadi apa adanya aja. Gue ceritain semuanya, gue ungkapkan diri gue apa adanya. Sampai lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang akan selalu hadir dalam hidup lo. Berapapun usia lo. Maksudnya gini, dulu kan ketika kita remaja, kita akhirnya mulai nih lebih banyak ngumpul sama orang di luar. Sama teman-teman, apalagi sama geng kita, ya kan, sama teman kantor kita lah gitu. Dan kita hidup untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Jadi kita bersikap manis, kita bersikap baik, kita ada untuk juga menguntungkan mereka gitu ya, sebenarnya untuk keuntungan kita juga. Yang jadi masalah adalah kalau kita akhirnya lebih mengasihi orang lain ketimbang orang terdekat kita. Jadi karena gue masih pengen punya teman kayak gitu, ya gue akan kejar supaya gue tetap bisa temenan mereka, bergaul sama mereka. Gue harus bersikap sempurna baik sama mereka. Dan gue jadi orang yang aslinya itu ya cuma keluarga doang yang tahu. Padahal seharusnya justru untuk orang terdekat kita yang udah menolong kita dari kecil, membantu kita, mengasihi kita tanpa batas gitu ya, tanpa syarat. Kita juga harusnya lebih dahulu untuk mengasihi mereka sebelum kita mengasihi orang lain. Karena kalau dari opini gue, bagaimana sikap kita kepada keluarga asal kita itu pasti akan mempengaruhi bagaimana sikap kita kepada keluarga yang akan datang. Iya, gue tahu keluarga asal kita tuh gak sempurna. Tapi poin yang gue mau tekankan adalah how you treat orang-orang terdekat itu pasti akan menjadi cerminan, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi gaya lo ketika lo memperlakukan orang lain di keluarga masa depan lo kelak. Iya, gue tahu, tentu aja tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada siblings atau saudara kandung yang sempurna. Kita juga gak sempurna. Kita mengharapkan orang lain sempurna, lah kita juga gak sempurna. Tapi yang gue belajar adalah ya sekalipun orang tua, gue case-nya gue adik, gue punya kakak-kakak yang tidak sempurna, tetapi gue akan tetap mau berbuat baik kepada mereka. Gue akan tetap mau melakukan yang baik. Ya iyalah, wajar lah, makin gede kan makin beda pandangan, ya kan, makin beda pengalaman, beda pemahaman gitu kan. Kemarin juga gue cukup sedih lah ya, ketika meskipun kakak gue bilang maksud dia baik, tapi menurut gue maksud lo baik menurut lo kan, bukan baik untuk menurut gue kan gitu. Jadi ya sedih gue, marah. Tapi seminggu tuh gue gak tenang ya, gimana ya. Tapi akhirnya gue berpikir ya wajar lah, dia gak tahu hidup gue, dia gak tahu pemikiran gue. Dan dia melakukan apa yang dia bisa lakukan, dan ya udah. Even dia bilang ya masih bagus kan kita perhatiin, kita nasehatin. Iya bagus, tapi banyak orang itu memberikan nasihat, memberikan peringatan tuh dari asumsinya dia, dari perspektifnya dia, belum melihat ke perspektif kita. That's why gue belajar ya untuk menilai orang itu dari sudut pandang orang itu gitu.
menilai orang itu dari apa adanya dia, dari perspektifnya dia. Sederhananya, akhirnya setelah masuk ke minggu kedua kan gue ya capek lah ya, karena kan kepikiran mulu tentang hal itu. Gue akhirnya menerima, ya udahlah, kalau kakak gue nggak tahu, kalau dia belum memahami, dia belum mengerti, nggak apa. Gue akan tetap mau berbuat baik ke dia. Gue akan tetap mau sayang sama dia. Tujuannya apa? Bukan untuk dia baik ke gue, tapi untuk gue menunjukkan emang gue orangnya sayang sama dia. Gue emang orang baik. Kita kan kadang-kadang kalau misalnya dijahatin orang gitu ya, kita direndahkan orang, ya udah gue berhenti berbuat baik. Lah berarti sesungguhnya bukan orang baik. Jadi justru krisis itu membuat kita bisa mengenal diri kita. Bahwa akhirnya ya, gue diuntungkan atau dirugikan, gue mau tetap berbuat baik, gue mau tetap berbuat yang benar, karena itu gue gitu. Jadi ya gue tahu juga gue nggak sempurna, masih ada hal-hal yang harus gue hadapin dan jalani, masih ada hal-hal yang gue harus pelajarin. Dan gue merasa bahwa sebelum akhirnya gue akan punya yang namanya keluarga di masa depan, ada baiknya gue mengasihi keluarga gue yang ada dulu nih saat ini, terlepas dari apapun keterbatasan mereka. Itu aja. Wifi udah nyala, udah ya.